Baik, saya mau bicara 3 hal yang sangat fondasi dalam iman Kristen. Pertama adalah mengapa Yesus harus mati. Saya banyak mendapatkan pertanyaan dari orang-orang agama lain. Oh, Allah itu kan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kuasa. Kalau mau selamatkan kita, selamatkan sekalian lah. Pakai acara mati-mati segala, repot amat. Kan begitu. Tapi mereka tidak memahami iman Kristen. Karena Yesus harus mati itu berkaitan dengan dosa. Pada waktu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, Tuhan bilang semua boleh makan, satu tidak boleh. Pada hari kamu memakannya, pastilah kamu mati. Kejadian 2 ayat 17. Pada hari kamu memakannya, pasti kamu mati. Berarti pelanggaran itu mengakibatkan kematian. Maka Paulus nanti bilang dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Maka orang berdosa pasti akan mengalami kematian. Tapi kematian itu sekarang kalau Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu memakannya pasti mati. Maka waktu makan hari Rabu, mati hari apa? Rabu. Makan hari Sabtu, mati hari Sabtu. Tapi apakah setelah Adam dan Hawa makan buah itu langsung mati? Enggak. Malah umur panjang sampai 130 tahun. Kalau begitu apakah firman Tuhan salah? Tidak. Karena mati ada 3 macam. Mati pertama itu mati rohani, terpisah dengan Tuhan Allah. Itu yang terjadi di Kejadian 2 ayat 17. Pada hari Adam dan Hawa makan, mereka diusir dari Taman Eden. Maka terpisah dari Allah. Mati kedua itu putus napas. Kita akhirnya mati secara jasmani. Dan masih ada kematian ketiga, yaitu masuk neraka. Itu adalah kematian. Ya, jadi orang berdosa harus sudah mati rohani, mati jasmani, mati kekal, masuk neraka. Nah, kemarin sudah saya jelaskan, Yesus itu jadi juru selamat. Kalau juru selamat, maka dia harus bayar hutang kita. Kalau saya berhutang kepada Pak Fian 1 miliar, saya tidak bisa bayar, ya. Lalu datang Gracia sebagai juru selamat, ya Gracia jadi juru selamat, saya harus bayar itu hutang dong. Harus bayar 1 miliar. Nah, saya berutang, maka juru selamat saya harus bayar hutang. Saya berdosa dan saya harus mati, maka juru selamatnya harus mati. Jadi siapa yang jadi juru selamat? Juru selamatnya harus mati. Nah, kalau Tuhan mau menyelamatkan kita, terus Tuhan ada di surga, bisa mati? Tidak bisa. Bagaimana supaya bisa mati? Datang dulu sebagai manusia, biar bisa dibunuh mati. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia itu memang untuk mati. Kamu lahir tujuannya untuk hidup, ya. Tapi Yesus lahir tujuannya untuk mati. Makanya ketika orang Islam bilang, bagaimana Yesus bisa jadi juru selamat sedangkan menyelamatkan diri dari salib saja tidak bisa? Jawabnya gampang. Kalau dia mau selamat, gak usah datang. Dia memang datang untuk menyelamat. Itulah sebabnya dia harus. Nah, itu hal pertama yang saya maksud. Hal kedua, kalau memang harus mati, kenapa harus mati di salib? Tidak ditombak saja kah, atau dipenggal saja kah, atau diracun saja? Kemarin kita lihat Yesus mau, dalam peristiwa Yesus mau didorong, tapi dia lari. Dia menghindar. Kenapa? Karena dia tidak bisa mati biasa. Harus mati di kayu salib. Kenapa harus mati di kayu salib? Karena begini, kita orang berdosa, kita semua itu orang terkutuk, kan? Nah, di dalam perjanjian lama ada satu jenis hukuman, yaitu hukumannya adalah digantung. Itu namanya hukuman terkutuk. Jadi kalau misalnya ibu terkutuk, maka hukuman matinya harus gantung. Kenapa gantung? Supaya kepala tidak sampai langit, tapi kaki tidak sampai tanah. Artinya langit tolak, bumi juga tolak. Tergantung di antara langit dan bumi. Itu namanya terkutuk. Nah, kita ini orang terkutuk. Kalau memang Yesus mau mati ganti kita, maka dia harus mati dengan cara terkutuk. Cara terkutuknya adalah harus digantung. Maka Yesus harus mati tergantung. Ya, coba baca. Ibu, tadi ayat yang saya sudah baca. Galatia 3. Ya. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Terus? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Ayat 13-nya.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke, jadi kalau Yesus mau menebus kita dan mengambil kutuk kita, dia harus mati dengan terkutuk. Cara terkutuknya adalah digantung. Nah, masalah digantung berarti dia bisa taruh leher. Kalau di leher juga digantung kan? Masalahnya ada satu ayat lagi di satu lagi ibu yang tadi. Ibrani Ya. 2 ayat 9. Ya. Ibrani 2 ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah. Ibrani 9 ayat 22. Oh, Ibrani, sorry. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, jadi kalau Yesus taruh tali di leher gantung di pohon itu terkutuk, tapi darah tidak keluar. Berarti ditanggunglah kutuk kita, tapi kalau tanpa darah tidak ada pengampunan. Berarti harus digantung, tapi harus berdarah. Nah, untuk zaman itu tidak ada hukuman lain model begitu kecuali salib. Makanya Yesus harus disalib. Begitu dia disalib, dia terangkat, tergantung, maka kutuk sedang ditanggung. Begitu darah keluar, maka pengampunan sedang diberikan. Itulah sebabnya Yesus tidak boleh mati. Ada orang bilang Yesus kalau hidup zaman sekarang dia dihukum mati tidak disalib, tapi di kursi listrik. Maka orang Kristen tidak akan pakai kalung salib, tapi kalung kursi listrik. Dia tidak memahami teologi. Teologi yang benar, Yesus tidak boleh mati dengan cara yang lain, harus dengan disalib. Yang ketiga, terakhir, kenapa harus di Golgota? Yesus harus mati di Golgota, tidak boleh di tempat lain. Kenapa? Karena begini, di dalam perjanjian lama ada binatang korban. Dan binatang korban kan orang perjanjian lama itu kan mereka jalankan di perkemahan. Waktu Musa pimpin di padang gurun, mereka berkemah di sini. Habis itu jalan lagi, pindah lagi, berkemah lagi. Binatang korban disembelih, tapi sembelihnya tidak boleh di area perkemahan. Harus di luar perkemahan. Pada waktu mereka sudah menduduki kota ini, maka ada kota Yerusalem, ada tembok kota, dan binatang korban harus disembelih di luar tembok. Nah, sekarang coba baca ayat yang tadi. Ibrani 13 ayat 11 sampai 15. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dilunasi untuk menghapus oleh Imam Besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di dalam perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk meluruskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, Yesus harus menderita di luar pintu gerbang. Tidak boleh disalibkan dalam kota, harus di luar kota. Dan itulah sebabnya maka posisi yang sekarang itu posisi luar kota. Biarpun ada dua macam Golgota, yang versi orang Katolik ada Holy Sepulchre Church itu, ya itu sekarang ada dalam kota, tapi menurut orang pada zaman dulu itu juga dulu ada di luar kota. Jadi Yesus harus disalibkan di luar kota, dan itu adalah Golgota. Mengapa Yesus mati? Karena hukuman kita adalah. Mengapa harus salib? Karena itu hukuman terkutuk dan harus keluar darah. Kenapa di luar kota? Karena binatang korban dalam perjanjian lama semua disembelih di luar kota. Jadi Yesus mati disalib dan mati di Golgota, itu semua bukan kebetulan. Itu semua rancangan Allah untuk keselamatan. Karena itulah kita bersyukur ya bahwa kita boleh ada di sini dan mengerti bagaimana Yesus mati. Yesus tadi saya bilang mati rohani, mati jasmani, mati di neraka. Apakah Yesus membayar lunas ini? Yes. Waktu mati rohani adalah pisah dengan Allah. Itu ketika dia berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Yang mati rohani beres. Waktu dia bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kematian kedua beres. Lalu waktu dia bilang, turun ke dalam kerajaan. Waktu dia bilang, aku haus, kematian neraka beres. Kenapa? Karena lihat orang kaya dan Lazarus. Orang kaya masuk neraka, dia bilang, suruhlah Abraham, Bapak Abraham kasih Lazarus bawa air, karena aku menderita kehausan dalam nyala api ini. Ada semacam kehausan di neraka. Dan di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Berarti semua tiga-tiga ini dibereskan di atas kayu salib. Setelah beres semua, dia bilang, sudah selesai. Maka setiap orang yang percaya Yesus tidak mungkin dihukum lagi. Ya, kita semua dosanya. Itu bukan berarti kita boleh buat dosa seenak-enaknya. Tuhan memang tidak hukum kita lagi, tapi Tuhan masih bisa mengajar kita
kalau kita hidup dalam proses. Ya, oke. Dengan semua itu, marilah kita fokus bagian dalam perbedaan. Kita menyanyikan lagu Salibnya, salibku, salibku yang kudu dia. Salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari semua bangkit berdiri. Yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhnya yang diserahkan karena kita. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan Dia. Makan. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah saudara-saudara daripadanya. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk banyak orang demi pengampunan. Mari kita menyanyi Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah karena dunia ini, saya mau ikut Yesus sampai selamanya. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mengambil bagian dalam yang Haleluya. yang seperti Tuhan perintahkan. Biarlah dengan mengambil ini kami semakin teguh iman kami. Yes, amen. Tuhan, biarpun menderita susah di dalam dunia ini, kami tidak pernah melepaskan iman kami dan setia kepada Yesus sampai akhir hayat kami, bahkan sampai Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Nama Tuhan. Yesus. Nama Yesus. Amin. Amin. Satu lagu dan kita akan berikan persembahan. Begitu Yesus keputusan itu ada persembahan bisa kita datangi persembahan. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan selamanya.
kekudusan selamanya, selamanya. Turunlah kiranya berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam kuasa Roh-Nya yang kudus. Allah kiranya menyertai kita saat ini dan mengurapi kita senantiasa sampai Yesus datang kali yang kedua membawa kita kepada kemuliaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah akhir persekutuan kami. Semua yang percaya berkata haleluya. 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 Amin. Amin. Amin.